Hello, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Wow, what a night ya. Wow, malam yang sangat menegangkan ya teman-teman. Pertandingan yang sangat luar biasa yang seperti CBC sampaikan kemarin, kedua belah pihak ini bermain open play dan dua tim ini jual beli serangan ya, sangat-sangat menegangkan ya. Dan Chelsea finally meraih kemenangan 4-2 atas Brighton dengan kuatrik dari Cole Palmer. Sedangkan gol dari Brighton diciptakan oleh Rutter dan juga Baleba yang juga tampil luar biasa di malam ini ya. Di episode ke-63 kali ini tentu kita akan membahas review match Chelsea melawan Brighton. Namun seperti biasa tentu saja sebelum kita masuk ke topik pembahasan, CBC mau mengingatkan first thing first, sebelum kita masuk ke dalam rumah sama halnya kita juga harus melepaskan sepatu dan sendal. Ya, begitu juga pada saat kita memulai menonton channel CBC ini, please mohon support dari teman-teman semua untuk mengklik tombol like, dan juga yang baru di sini, buat teman-teman yang datang ke channel CBC ini, jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan hasil dari pertandingan dari Chelsea maupun update news terkait Chelsea dan juga Liga Champions ya. Oke, di kita balik lagi, langsung kita masuk ke topik pembahasan ya. Seperti yang CBC bilang ya, itu kemarin pada preview, kedua tim ini menganut open play dan CBC sudah tahu ya bahwa Brighton ini akan mengetahui kekuatan dari Chelsea yang sebenarnya itu adalah di lini tengah. Dengan adanya Caicedo, Enzo dan juga Gusto, sehingga Brighton ini mempunyai inisiatif untuk mengantisipasinya dengan bermain cepat dan fluid ya. Sehingga menghindari mereka itu untuk duel dengan Caicedo, dengan Enzo dan juga Gusto ya. Dan itu terbukti permainan cepat dari Mitoma, Rutter dan Baleba ini serta Welbeck itu berhasil untuk mereka melakukan 15 shot, yaitu setara dengan Chelsea, dan juga shot on targetnya ada 5 ya. Sangat sangat fluid dan luar biasa ya, tidak memegang bola terlalu lama dari Brighton, dan inilah yang kita harus waspadai sejak awal. Jadi sebenarnya menurut CBC, Chelsea ini sudah bermain sangat bagus ya teman-teman. Hanya saja karena kesalahan-kesalahan dan pengambilan keputusan yang salah dari Sanchez misalkan yang maju menjemput bola serta di mana ada kesalahan sebelumnya ya yang dibuat oleh Caicedo, yang dia dengan confident-nya bermain passing ya, back pass ke Colwill, sehingga Colwill itu saat membuang bola itu tidak sempurna ya, dan bola itu jatuh ke Rutter dan Welbeck ya. Meskipun di situ ada Cucurella dan Sanchez juga ikut di situ tapi terlambat, sehingga itu berujung gol yang sangat mengejutkan, termasuk CBC yang baru saja menit dimulai ya, sekitar 7 menit ya. Sedangkan gol kedua oleh Brighton itu juga semestinya tidak akan terjadi karena Sanchez lagi-lagi dia melakukan kesalahan ya, di mana setelah menerima passing dari sisi sebelah kanan yaitu dari Fofana, dia ini langsung mengoper kepada Caicedo. Namun bola itu tidak sampai dan berhasil direbut bolanya tersebut oleh Baleba ya. Dan blunder tersebut mengakibatkan gol kedua buat Brighton. Unbelievable dari Sanchez ya. Namun agresivitas dari Brighton dari open play ini membahayakan mereka sendiri ya. Karena mereka itu secara otomatis bermain high defensive line ya. Sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh Chelsea dengan umpan-umpannya yang breakthrough dan juga one time passing yang diberikan oleh Enzo Fernandez kepada para penyerang Chelsea ya. Sehingga mereka itu membangun skema atau struktur permainannya itu dan passing, melakukan transisi
antar channel itu berjalan sangat fluid ya, sehingga Sancho ini berhasil membuat dua assist, di mana itu salah satunya asisnya terjadi secara tidak langsung karena itu dilanggar oleh Dang di kotak penalti. Sedangkan Jackson itu berhasil berkontribusi satu assist dan Madueke juga secara tidak langsung memberikan satu assist pada saat dilanggar oleh Estupiñán ya di luar kotak penalti yang berakibat gol oleh Cole Palmer. Di mana semestinya menurut CBC itu adalah kartu merah ya, karena dia itu orang yang terakhir ya. Saat satu lawan sebelum si Madueke ini dapat lolos dan melakukan peluang 1-1 dengan kiper. Ya, CBC ini coba mau merangkum yaitu 7 poin penting ya di dalam pertandingan ini ya. Oke, yang pertama tentu saja pemain kita Cole Palmer. Yes, our man ya. Dia ini lagi-lagi meskipun dia ini mestinya bisa menciptakan 5 gol dan satu assist bila dia ini tidak egois ya dan coba memberikan assist kepada Jackson, tapi dia memutuskan untuk shooting. But still tetap kita harus angkat topi buat Cole Palmer ya. Karena once again, dia ini menjadi juru selamat dari Chelsea ya. Satu free kick, satu penalti, dan dua open play dari Jackson dan juga dari Sancho. Such a complete elite player ya sejauh ini. Sementara ini dia itu mencetak di posisi kedua, yaitu di bawah Haaland dengan koleksi 6 gol dan untuk assist dia itu mengkoleksi totalnya itu 4 assist sehingga keterlibatannya Cole Palmer ini untuk meng-create gol tersebut adalah 10 dalam 6 pertandingan. Good job Cole Palmer. Kita bisa lihat bagaimana dia itu membaca permainan dengan mengirimkan umpan cantik ke Madueke dan Jackson. Ya, itu beberapa kali dia kirim dari tengah ya teman-teman, di mana dia juga bermain sedikit ke dalam ya guys ya. Oke, yang kali ini kita bahas yang kedua yaitu Jadon Sancho. 3 kali diturunkan sebagai starter, 2 kali diturunkan sebagai starter, satu sebagai pengganti, 3 kali juga berhasil memberikan assist. Yaitu luar biasa yang tadi diberikan Sancho 2 kali kepada Cole Palmer yang salah satunya itu berujung penalti ya. Jadi tidak butuh waktu lama buat Sancho dan thanks to Manchester United ya. Karena dia ini dapat langsung membuktikan diri dan dapat bermain dengan vision ya, di mana dia itu bisa melihat bagaimana Chelsea ini membangun serangan ya. Tapi kita bisa lihat di awal-awal dia ini saat kurang cermat ya dalam mengambil keputusan pada saat dia posisinya itu di tengah, dan serta di menit ke-50 CBC rasa dia terlihat sudah habis ya tenaganya ya. That's why selalu di pertengahan babak kedua dia itu selalu digantikan entah itu oleh Neto atau kali ini oleh Modric. Jadi sebenarnya kalau dari maksimalkan potensi tenaganya dia itu hanya terbatas ya, mungkin di menit ke 60 atau 55 dia harus di take off ya. Karena memang sudah tidak mulai sudah tidak terlalu kelihatan di menit-menit tersebut ya teman-teman. Jadi eh, berdasarkan hasil riset CBC beberapa waktu lalu, mungkin minggu lalu pada saat dia bermain dengan West Ham, saat dia ditarik, dia langsung menuju ke ruang terapi ya sepertinya. Jadi memang sepertinya dia belum fit, yang seperti CBC bilang belum fit 100% ya. Jadi entah dia ini apakah masih perlu meningkatkan fitnessnya lagi atau kita tidak tahu ya apakah memang dia ada suatu cedera tapi dia berhasil membuktikan diri dengan turun setiap kalinya sebagai starter ya. Kecuali lawan Bournemouth dia menjadi super sub
dan dia berhasil mengirimkan assist kepada Nkunku yang berhasil mencetak gol saat itu ya. Oke, yang ketiga, kredit untuk Mark Cucurella ya. Di mana dia ini tampil sangat luar biasa keras, agresif, dan dia ini berhasil juga melakukan beberapa tackle dan memenangkan duel, blocking bola yang sangat luar biasa sehingga dia ini mendapatkan kartu kuningnya. Dan hampir saja dia tuh bisa mencetak gol bila dia tidak terjebak posisi offside. Karena dia itu diganti oleh Vega untuk menghindari dia akan mendapatkan kartu merah ya. It's for obvious itu akan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, setelah kita positif, 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 kita akan balik ke negatif ya. Sanchez, oh my God. Ya, inilah yang dikhawatirkan kita semua ya dari fans Chelsea. Ketidakkonsistennya dia ya. Di mana dia itu membuat dua kesalahan. Yang satu itu dia salah mengantisipasi bola, salah langkah. Dan yang kedua dia itu blunder saat melakukan passing bola ya. Unbelievable ya. Ini mestinya tidak terjadi gol seperti yang mudah seperti ini. Jadi benar-benar Brighton itu golnya tidak ada yang tercipta dari build up play ya. Semua gol yang tercipta itu adalah kesalahan dari Chelsea semua ya. Meski ada dua kali penyelamatan yang dilakukan oleh Sanchez, eh, at the end ya penilaian dari CBC mungkin sekitar 6,5 kali ya Sanchez ini ya. Karena dia itu berhasil melakukan dua penyelamatan dengan menepis bola, yaitu salah satunya tendangan keras dari Baleba ya. Dan yang kelima, kita bahas pemain yang sering CBC kritik ya tentu saja Madueke. Dan terbukti ya perkataan dari CBC kemarin. Saat Chelsea itu sudah unggul 2-1 yang kita lihat. Madueke ini pasti ngotot mau ikut-ikutan cetak gol ya. Dan benar-benar kejadian. Dia ini egoisnya itu terlihat kembali dengan memaksakan shooting. Oh my God. Untung saja itu Brighton bermain terbuka, open play, tidak seperti lawan Bournemouth kemarin yang bermain low block ya. Dan Palmer itu waktu itu di lock. Jadi tidak bisa fluid seperti saat ini. Apabila terjadi seperti itu, maka kemungkinan Chelsea untuk menang itu sangat kecil. Bila gayanya Madueke ini seperti ini ya teman-teman. Dan pada saat kedudukan kosong-kosong atau masih tertinggal, Madueke ini masih pasti membantu memberikan assist. Tapi begitu Chelsea unggul, coba perhatikan teman-teman. Jadi seperti itu kejadian lagi, dan lagi ini ya. Nanti kita akan bahas berikutnya di poin ketujuh terkait Enzo Maresca. Yang keenam, pasti teman-teman sudah bisa tebak. Ya, Nicholas Jackson. Another inkonsistensi penampilan dari Jackson ya. Meski CBC apresiasi dia berhasil menciptakan satu assist, but still ya, dia ini mestinya dapat menciptakan dua gol lagi tambahan di mana peluang emas yang dia dapat itu dia syutingnya terlalu memaksa dan itu bola melenceng. Oke, apakah kedepannya CBC akan menaruh Jackson kembali jadi? Of course, dia sudah membuktikan satu assist. Mustahil, impossible kalau misalkan kita mengharapkan pemain itu turun tiap match itu dia mencetak gol. Ya, it's almost impossible ya. Jadi dia assist oke, tapi dia terbuang dua peluang emas. Ya, itu yang perlu dicatat. Apakah harus ada yang dilakukan pada saat dia membuang-buang peluang emas seperti itu? Artinya dia hari itu mengalami off day? Ya, tentu saja. Ya, Enzo Maresca yang ketujuh. Poin yang ketujuh, Enzo Maresca. CBC mengucapkan well done Enzo Maresca. Ya, di bawah Enzo Maresca ini
teman-teman sadari atau tidak, saat ini kita Chelsea itu mencetak gol terbanyak di klub di Premier League dengan total 15 gol, di mana Manchester City itu di peringkat kedua yaitu 14 gol dan Arsenal di peringkat ketiga dengan 12 gol. Kebobolan dua gol ini ya yang terjadi tadi itu bukan merupakan kesalahan taktik dari Enzo Maresca. Ini yang perlu dicatat ya. Tapi itu lebih ke human error dari Sanchez, Colwill, dan Caicedo ya teman-teman. Karena saat itu mungkin Caicedo gol pertama itu terlalu percaya kepada Colwill yang bermain dengan penuh resiko melakukan back pass-nya di dalam kotak penalti ke Colwill. Sedangkan Colwill ini juga overconfident ya dengan membuang bola begitu saja ya. Sehingga kena kakinya dari pemain Brighton dan itu bola melambung tinggi dan itu akhirnya Sanchez, tiga pemain maju melakukan blunder ya kan untuk menjemput bola. Padahal di situ ada dua Brighton dan ada Cucurella. Salah mengantisipasi bola tersebut juga ya sehingga terjadinya gol ya. Karena di gawang sudah tidak ada orang di situ. Sanchez sudah maju, posisinya tidak menguntungkan, terlalu jauh dia untuk mendapatkan bola tersebut. Begitu juga gol kedua dari Brighton. So, nothing to do di sisinya Enzo Maresca. Ya, CBC berharap Enzo Maresca ini keep it up ya. Dan pesan CBC cuma satu. Please, please. Enzo, review and evaluate penempatan Madueke di tim A, di winger kanan, di right winger ya dari Chelsea, tim E, tim A ya. Kemudian pertimbangkan juga untuk melakukan perubahan lebih awal di babak kedua, di menit ke-55 atau 56. Jangan di menit ke-79 dalam baru melakukan perubahan para pemain di mana mungkin hasilnya akan berbeda bila Jackson itu ditarik di menit ke-55 digantikan oleh Nkunku. Begitu juga sama halnya dengan Pedro Neto. Ya, dapat diturunkan lebih awal, bukan ke menit ke-60. Saat kita melihat Madueke itu sudah mulai terlihat egois di babak pertama, ya sudah, stop it. Di babak kedua, you have to off. Now, Pedro Neto in. Ya, jadi sudah saatnya, udah 6 pertandingan ya di Liga Inggris. Sudah saatnya eh, Enzo Maresca mempertimbangkan Pedro Neto ini untuk mengisi winger kanan karena Madueke so far dalam 6 pertandingan hanya mencetak satu match yaitu 3 gol ya. Others no. Jadi saatnya Neto untuk melangkah ke tim A dari Chelsea dan Madueke harus harus turun ke tim B dari Chelsea di posisi winger sebelah kanan ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Please komen di bawah ya. Oke, sebelum menutup video ini, CBC mau mengajak teman-teman mengintip klasmen sementara di mana Chelsea saat ini hanya berjarak 1 poin dari pimpinan klasmen yaitu Manchester City dan Arsenal ya. Dan kita masih menunggu pertandingan besok Ipswich Town melawan Aston Villa ya. Jika Aston Villa ini menang, maka mereka ini akan menjadi pemegang puncak klasemen dengan 15 poin. So hopefully Ipswich Town ini dapat menahan atau mencuri kemenangan ya atau setidaknya menahan seri ya dari Aston Villa ya. Demikian juga kita berharap Wolves berhasil mengalahkan Liverpool atau menahan seri paling tidak ya. Karena saat ini masih berlangsung saat video ini dibuat sementara skor 0-0. Oke, that's all di episode ke-65 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Thank you so much for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Happy weekend. Come on, you blues.